Dalam situasi itu kemudian orang menghubungkannya dengan Ya kenapa jadi salahnya Jokowi anak mundur? Itu yang makanya kita bertanya. Apa salahnya gitu? Ya, Masa kita tidak menerima Pak Jokowi dengan elektabilitas bukan yang luar menerima biasa mungkin. gitu kan? Kalau Pak Jokowi pasti enggak, saya jamin ya. Tapi mungkin diminta di mana-mana. Mana ada sih presiden tinggal berapa bulan lagi lengser, kepercayaan publiknya masih paling tinggi di dunia. Kita masih di situ. Kan kita kedua-dua kita itu kan tidak bisa menjawab sebenarnya kenapa dia mundur kan? Gitu. Dari tadi kita diskusi terus. Ya kan, tapi kau kan kira-kira mau menuduh dia mundur karena Jokowi kan begitu. Saya mewakili pikiran publik, bro. Ya, berapa persen yang kayak begitu? Pak Jokowi ini yang nggak dekat aja jadi dekat. Mau contoh? Ya, mungkin kau nggak setuju. Kau juga kan mendukung Jokowi juga kan? Iya. Kau belum tentu setuju kan? Di dulu itu aku Ya, tidak nggak setuju kan? Iya. Kenapa kau nggak setuju? Iya. Tapi percaya Akbar, ada yang kayak begitu, ada yang nggak setuju. Jokowi bersama Prabowo bersatu, ya, tetapi jauh lebih banyak yang setuju. Iya. Yang tidak pidato-pidato ya, banyak orang pidato-pidato rukun bersatu, tapi kerjanya mengajakin berantem terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Presiden Jokowi, banyak yang memperkirakan akan menjadi ketua umum Golkar. Tapi faktanya, hanya 2 orang yang mendaftar ikut dalam kompetisi menjadi calon ketua umum Golkar besok atau pada tanggal 20 Agustus 2024, yaitu Bahlil Lahadalia dan Pak Hisham, senior dari Golkar. Ternyata tak ada tanda-tanda Pak Jokowi akan menjadi ketua umum Golkar. Dan bisa jadi ini membantah spekulasi yang beredar liar bahwa Presiden Jokowi akan menjadi ketua umum Golkar sebagai kekuatan ketika beliau nanti sudah tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada yang menarik dalam podcast Akbar Faisal Unsensor. Akbar Faisal mengundang tamunya Bang Ara. Beliau adalah relawan lah, cinta mati kayaknya sama Pak Jokowi. Senang banget mendukung sejati. Dia selalu mengikuti langkah Presiden Jokowi, bahkan sampai rela keluar dari PDIP. Padahal ayahnya adalah salah satu itu ya, senior lah yang dihormati di PDIP. Bagaimana perbincangan Akbar Faisal dengan Bang Ara? Sangat seru. Bahkan Akbar Faisal sempat dibalikin kata-katanya oleh Bang Ara ini. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Mau tanya Pak Bahlil, melihat kondisi Partai Golkar sekarang, apa motivasi dan target-target Pak Bahlil untuk mendaftarkan diri sebagai caketum Partai Golkar berikutnya? Jadi yang pertama, kalau ditanya motivasi, setiap kader Golkar yang pernah merasakan proses di dalam partai, ketika ada kesempatan untuk mengabdi, itu insya Allah mereka akan ikut mengambil bagian. Karena sejatinya Golkar ini merupakan instrumen politik negara, karena doktrinnya adalah karya kekaryaan. Hari ini saya mengabdi di pemerintah, saya pikir ilmu Golkar sudah terlalu banyak berikan kepada saya. Saya memimpin kementerian pun karena ilmu dari Golkar. Saya pikir sudah saatnya sebagai anak yang lahir dari kandungan Golkar ingin mengabdi kembali kepada ibu yang melahirkan daripada anak itu. Jadi saya pikir itu motivasi saya untuk internal partai, dan sudah berhenti tuh ingin untuk bisa memberikan kontribusi pengabdian kepada bangsa dan negara. Salah satu instrumennya adalah lewat Partai Golkar. Lain-lain nanti kita bicarakan ya. Makasih. Pak, saya Bahtiarudin Alam dari Merdeka.com. Sebelumnya selamat Pak Bahlil atas capaian ini. Pak, saya ingin bertanya, pada saat Bapak mendaftar ini beredar ada
7 senior Partai Golkar mengatasnamakan Partai Golkar yang menginginkan bahwa Presiden Joko Widodo untuk menjadi ketum Golkar. Bagaimana tanggapan Pak Bahlil dan mungkin dari panitia bagaimana atas adanya surat 7 senior Partai Golkar yang menginginkan Pak Jokowi menjadi ketua umum Golkar? Terima kasih. Saya kebetulan tidak tahu itu surat. Jadi silakan aja tanya kepada yang membuat surat. Dan karena surat tidak ditujukan kepada saya, maka saya tidak mempunyai legal standing untuk menjawabnya. Ya. Jadi saya menghargai demokrasi, silakan aja main dalam kerangka aturan yang telah ditetapkan oleh SC. Terima kasih. Pertamanya itu adalah bagaimana mekanisme dari proses menuju ke situ. Iya. Itu yang digugatkan orang sebenarnya kan gitu ya. Sekarang apa orang menuduh sekarang Pak Jokowi cawe-cawe di semua urusan politik Pak Jokowi dituduh. Ya, ya. Betul nggak? Apalagi yang terakhir coba saya mau tanya. Ada banyak lah. Ini poin-poin ini kan sebenarnya yang diambil gitu ya. Ada juga kemarin waktu soal ada Golkar waktu Erlangga. Itu juga tuh. Itu apa juga. tuduhannya apa? Bahwa mundurnya Erlangga Hartarto Karena itu tidak serta-merta. Logikanya begini bro. Partainya baru saja memenangkan pertarungan menjadi nomor kedua. Kata banyak orang, peran Golkar dan ketua umumnya tentu saja dalam kemenangan presiden yang besar. baru itu besar gitu kan. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba mundur. Oke lah, kita abaikanlah berbagai apa itu namanya itu suara-suara yang kadang-kadang tidak terukur kan. Tapi logikanya bagaimana gitu. Nah, dalam situasi itu kemudian orang menghubungkannya dengan kenapa jadi salah Jokowi Erlangga mundur? Itu yang makanya kita bertanya. Apa salahnya gitu? Ya, terus kalau misalnya nanti Golkar, dulu waktu PAN minta Jokowi ada bagian dari keluarga besar PAN, udah ngomong begitu Bang Jul kan? Ya, Pak Erlangga juga kalau nggak salah pernah ngomong begitu juga kan? Ya, dekat dengan Golkar. Menurut saya juga kalau ada partai yang bisa meyakinkan untuk Jokowi masuk ke partai itu, yang pintar ya partai itu. Kenapa? Ya partai itu akan mendapatkan tambahan dukungan dari pendukung Jokowi yang luar biasa. Satu elit Golkar sudah menjelaskan itu di sini. Enggak, saya pikir itu semua Bang Jul, PAN juga bicara begitu kok. Boleh lihat pendapatnya dulu kan begitu. Jadi yang cerdas itu justru kalau ada partai yang menginginkan Jokowi bergabung ke dalam partai itu. Menurut saya itu cerdas sekali. Ya, itu yang saya katakan tadi. Logika yang dipakai Pak Mekeng, elitnya Golkar datang sini mengatakan itu. Ya. Masa kita tidak menerima Pak Jokowi dengan elektabilitas bukan yang luar menerima biasa mungkin. gitu kan. Kalau Pak Jokowi pasti enggak. Saya jamin ya. Tapi mungkin diminta di mana-mana. Ya. Seperti berapa bulan lalu dia diminta di mana-mana kan begitu. Ya. Tapi dia belum memutuskan. Oke, itu dia. Nah, saya mencoba untuk mewakili publik ya, Bro ya. Saya juga mewakili publik juga yang berpikiran rasional. Ya. Berpikiran rasional tuh dengan Jokowi approval ratingnya, kepercayaan publiknya paling tinggi di dunia, Bar. Paling tinggi di dunia loh. Mana ada sih presiden tinggal berapa bulan lagi lengser, kepercayaan publiknya masih paling tinggi di dunia. Kita masih di situ tadi. Dan sorry ya Bar ya. Dan dijadikan tempat bertanya, diskusi, konsultasi dari elit-elit partai yang ada. Gak bisa Bar. Kalau politisi itu ya rata-rata kalau udah tinggal 6 bulan, 3 bulan, 5 bulan, kalau dia tidak punya sesuatu yang namanya trust, bijak, dipercaya, gak mungkin jadi referensi untuk ngobrol panjang diskusi. Udah pastilah Bar, kau kan politisi hebat. Saya percaya itu. Jangankan 4 bulan, jangankan 2 bulan, 1 hari pun ketika kekuasaan masih ada itu masih efektif sebenarnya gitu. Tapi kita bicara tentang Golkar tadi. Orang menghubungkan dengan hiruk pikuk informasi yang beredar di luar bahwa Airlangga sebagai pimpinan itu sudah membantu, memenangkan dan menjaga pemerintahan tanda petik ya. Kenapa? Kita masih pakai tanda petik, emang betul kok. Oke, makanya. Kalau tanda petik itu kan artinya bisa iya bisa enggak. Iya. Menurut saya benar. Ya, Erlangga itu ketua umum Golkar yang berhasil, ya. Membantu pemerintahan Jokowi, ya. Menjadi Menko yang berhasil, ya. Bagus kalau ternyata ada pengakuan itu. Tapi berikutnya adalah kenapa dia harus tiba-tiba mundur dengan sendirinya? Coba logikanya seperti apa? Tanya Erlangga dong. Masa tanya sama kita? Jadi gini loh Bar, ini justru logika-logika begini yang perlu kita luruskan gitu loh. Dan ini biasalah, makin tinggi pohon, makin banyak angin. Ya kan?
Kalau pohonnya nggak tinggi kayak Jokowi ya nggak ada anginnya. Nih, ada 6 keanehan mundurnya Erlangga. Kita diskusi ya. Iya. Kan kita kedua-dua kita itu kan tidak bisa menjawab sebenarnya Iya. kenapa dia mundur kan. Iya, gitu. dari tadi kita diskusi terus. Iya. Ya kan, tapi kau kan kira-kira mau menuduh dia mundur karena Jokowi kan begitu. Saya mewakili pikiran publik, bro. Ya, berapa persen yang kayak begitu? Nah, sekarang gini kan, ini Coba kau buat survei. 6 ada keanehan mundur mendadak. Ketidaktahuan lingkaran terdekat, waktu yang kurang tepat, minim penjelasan resmi, spekulasi tekanan internal, kaitan dengan persoalan hukum. Bos, ruang politik itu tidak kosong, Ara. Betul. Dia pasti ada macam-macam informasi di situ kan. Makanya, tapi lagi-lagi ya ini penonton. Sebenarnya kami berdua ini sebenarnya itu juga tidak bisa menjawab secara detail soal ini. Tapi kita bicarakan, Kita bro. nggak boleh menjudge ya. Paling prediksi-prediksi asumsi. Iya kan? Menurutmu, makanya saya tanya, menurutmu gimana sebenarnya? Oh, kalau menurut saya banyak ya. Mungkin beliau pengen fokus menjadi menteri ke depan. Bisa saja beliau fokus mau ngurus keluarga. Banyak orang punya alasan begitu. Saya tahu kok banyak pejabat yang tidak mau menjadi pejabat. Ya, itu punya pilihan-pilihan masing-masing yang kita nggak tahu, Bar. Ya, banyak hal yang ini bukan bicara Pak Erlangga aja ya, kemungkinan ya. Begitu banyak kemungkinan. Ada misalnya fokus ke keluarga, fokus kepada pemerintahan, apakah fokus ke kesehatan, fokus kepada kita semua punya alasan. Dan nggak usah semua juga orang tahu alasannya. Artinya Marwar Sirait membantah bahwa tidak ada urusan istana di sini. Pasti. Kalau kemudian setelah nantinya pada saat tanggal 20 nantinya ya. Ini pada saat kita ngambil gambar ini belum tanggal 20 nih. 20 Pada saat- apa? 20 Agustus nantinya akan Munaslup. Oh iya. Ternyata memang apakah Pak Jokowi secara langsung ada di situ dalam posisi apalah gitu kan, atau dengan orang-orangnya, katakanlah Bahlil yang disebut, itu pun tidak bisa dianggap sebagai bagian Siapa yang dari bukan orang yang dekat sama Pak Jokowi, calon ketua umum Golkar pengganti Erlangga? Sebut siapa? siapa? Ya kau sebut. Bahlil, Dekat. Siapa lagi? Agus Gumiwang. Dekat menterinya. Oke. Siapa lagi? Ya, siapa kau yang bicara? Pasti dekat lah, bro. Ya makanya dekat. Kan tidak mungkin kan dia cawe-cawe masuk ke Golkar misalnya, siapapun orang itu mau jadi apa Ya, kek, makanya dekat kalau semua tidak kan. dekat. Siapa lagi? Bamsud dekat. Ya, oke. Semua dekat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ya semua hubungannya dekat seperti Pak Erlangga ke Pak Jokowi. Pak Jokowi ini yang nggak dekat aja jadi dekat. Mau contoh? Lawannya 2 kali namanya Prabowo. 2 kali bertarung waktu Pilpres 2014-19. Ya, 2019 itu kan namanya langkah strategis dan bijak. Makanya ini Pak Jokowi ini orang yang diberkati. Dia bagaimana mengajak Prabowo lawannya menjadi bagian dari pemerintahan. Oke. Dikasih menteri pertahanan, bukan menteri yang nggak jelas, Bar. Ya. Triumvirat tuh kalau ada apa-apa Menlu, Mendagri sama Ya. menteri pertahanan. Saya rasa belum pernah ada sejarahnya di Indonesia kayak begitu. Jadi jangan pikir kita, ya makanya dia jadi pemimpin. Karena dia logika dia, cara berpikir dia itu jauh di atas politisi. Kalau politisi bisa kayak begitu, harusnya sudah jadi contoh sebelum-sebelumnya. Nggak ada contoh begitu kok. Kita kan bukan baru sekali ini aja ada Pilpres. Kenapa baru Jokowi yang bisa merangkul Prabowo kayak begini? Merangkul Pak Prabowo itu bahkan sebenarnya itu orang yang menganggap itu sebuah kebesaran jiwa ya. Ya, mungkin kau nggak setuju. Kau juga kan mendukung Jokowi juga kan? Iya. Kau belum tentu setuju kan? Di dulu itu aku Ya, tidak nggak setuju kan? Iya. Kenapa kau nggak setuju? Banyak macam pertimbangan, Pak. Apa? Sebut satu. Salah satunya adalah dari setidaknya pada buku yang saya baca Apa? bahwa seharusnya karakter dalam pemerintahan itu ada 2, Apa? pemerintah dan oposan. Kita berpikir waktu itu Pak Prabowo akan menjadi counterpartnya Pak Jokowi menjaga demokrasi. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Sekarang kalau mau baca datanya, Bar, coba lihat, kamu semua kenal lah para survei hebat. Ada orang yang nggak setuju kayak kamu pada saat Jokowi merangkul Prabowo. Coba baca data-data tahun itu, karena langkah-langkah itu juga kita uji. Sebelum melakukan langkah itu, kalau Jokowi merangkul Prabowo seperti apa, dan sudah dirangkul seperti apa, saya terima, Bar. Bahkan Jokowi bilang sama saya, Oh iya, sebentar bisa nggak? Iya. Sebagian pendukung dia nggak setuju, kok merangkul lawan? Kalau udah tahu begini, ngapain kita mesti pemilu? Banyak pendapat begitu. Yang kedua, ya kan, Pak Prabowo cerita sama saya, Ra, sebagian pendukung saya menganggap saya pengkhianat. Kok bergabung sama Jokowi? Iya. Tapi percaya Akbar, ada yang kayak begitu.
ada yang nggak setuju Jokowi bersama Prabowo bersatu, ya, tetapi jauh lebih banyak yang setuju. Jadi saya mau mengatakan data yang benar. Kita kan diskusi mesti berkualitas nih, pakai data. Silakan diuji. Pertanyaannya ya, apakah Anda setuju waktu itu ya, kira-kira 5 tahun lalu, jauh lebih banyak yang setuju mereka bersatu. Karena bangsa ini pada dasarnya ingin pemimpinnya rukun, yang tidak pidato-pidato ya. Banyak orang pidato-pidato, rukun bersatu, tapi kerjanya mengajakin berantem terus. Ya, logika yang dipakai oleh Pak Jokowi waktu itu adalah menghindari keretakan bangsa. Benar nggak iya. itu? Oh iya. Makanya kan saya bilang waktu itu logika dan argumentasi itu kita terima. Tapi kan kita bukan tujuannya. Iya. Karena tujuannya itu tidak basa-basi, Bar. Jadi saya harus katakan dia punya langkah intuisi itu memang sebagai negarawan, pemimpin itu jauh di atas politisi biasa. Ya itu caranya. Ya, begitulah sobat-sobat ngabarin kabar. Perbincangan Akbar Faisal dengan Bang Ara Marwara Sirait dan sedikit konferensi dari Bahlil setelah ia daftar menjadi salah satu calon ketua Golkar. Bagaimana menurut sobat-sobat sekalian? Silakan ditulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.